Hai guys, balik lagi bersama saya. Jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng teman-teman kita di belakang. Ada Alfrisa, ada Ica, ada Anissa, dan juga ada Emma. Jadi guys, pembicaraan kita kali ini akan bertema insecurity, di mana insecurity ini adalah obrolan yang lagi hangat di kalangan anak muda, yang menjadi trending topik pembicaraan dan yang lagi banyak dibicarakan oleh kalangan-kalangan milenial zaman sekarang. Betul banget. Oke, langsung aja kita masuk ke kaliannya. Menurut kalian sendiri, apa sih insecure itu buat diri kalian sendiri? Kalau menurut saya sih insecure itu nggak percaya diri sama diri kita sendiri. Itu sama sih kayak aku merasa kurang percaya diri aja sama diri aku sendiri. Saya sih kayak lebih kayak dibanding-bandingin gitu, enggak sih sama orang lain gitu. Kalau sama aja kayak kurang percaya diri karena dibanding-bandingin sama orang lain. Merasa diri tidak worth it nggak? Iya. Kalau saya malah saya sendiri yang membandingkan diri saya sama orang lain yang kelihatan lebih independen, kayak Lebih ke ngelihat orang lain Lebih di atas kita Iya. kan? Iya. tapi tanpa sadar itu merendahkan diri kita sendiri nggak sih, dengan menganggap orang lain itu jauh memiliki value di atas kita. Iya sih. Kita sadar itu Kita sadar itu negatif, tapi kayak Kedepannya kita lakuin. Iya kan? Iya benar. itu membuat dampak positif atau negatif menurut kamu untuk diri kamu sendiri dengan kamu membandingkan dirimu dengan orang lain? kalau saya sendiri sih mikirnya itu buat dampak positif ya, soalnya kan saya ngelihat temen saya udah kerja, udah berpenghasilan sendiri. Nah itu yang bikin saya termotivasi buat kayak bikin bisnis kecil-kecilan gitu. Kalau lebih ke Lebih jadi motivasi diri ya, kayak jadi insecure yang kamu rasain ini jadi motivasi dirimu Iya. sendiri untuk bisa lebih baik lagi ke Iya. depannya. Bukannya justru malah kebalikannya ya, dengan ternyata insecuremu ini ngebuat kamu menjudge orang lain dan menjudge dirimu sendiri. Insecure tuh nggak selamanya negatif gitu loh, kayak Emma tadi, saya kita dimotivasi. Jadi misalnya kita hari ini malas nih, besok kita bisa jadi lebih produktif lagi, nggak kayak malas-malasan sekarang gitu kan. Lebih memotivasi Iya, diri jadi ya iya. kalau ngeliat orang lain gitu. Kalau yang negatifnya sih ada sih. Pasti ya, tanpa kita sadari. Kebanyakan sih kayaknya negatif. Negatifnya. Kebanyakan negatif, apalagi di kalangan remaja seperti kita ini. Seperti membanding-bandingkan diri kita dengan teman kita. Nanti misalnya kita nggak punya baju kayak mereka gitu, ini lagi tren ya, harus kita bisa. Iya, mendesak Padahal diri kan kita ya, kan, padahal kan diri padahal nggak punya uang. Tanpa sadar Beda-beda itu membuat tekanan ke diri kita sendiri tanpa iya, kita sadari. Dengan hal seperti itu justru membuat penekanan terhadap diri kita dan tidak merasa puas akan diri kita sendiri. Benar kan? Kayak nggak pernah puas gitu dan berkurang, kayaknya bersyukur Selalu menyadari merasa kalau- kurang akan Iya. diri kita. Padahal kita misalnya kita tuh dipandang misalnya sama orang tuh bisa loh, kita tuh ternyata lebih baik dari mereka. Ada yang pengen jadi kita, tapi kita juga pengen jadi orang lain gitu. Naluri Tapi manusia sayangnya ya. kita selalu melihat ke atas. Salahnya manusia ya, Itu selalu termasuk melihat ke atas. resiko jadi manusia juga sih, karena manusia itu kayak merasa kurang yakin Terhadap dirinya keraguan sendiri. juga. Hakikat manusia nggak sih kayak nggak pernah bersyukur, padahal ya kayak udah ada banyak yang pepatah ngomong ya, di atas langit itu pasti ada langit kan. Dan kita kan kalau kita ngeliat orang lain tinggi, orang lain di bawah kita juga melihat kita tinggi. Iya. Dan itu tuh nggak akan ada habisnya, semakin atas itu tuh sebenarnya bisa diri kita sendiri lagi. Iya. Ya, jadi kan misalnya kayak kita nih, kita insecure sama orang mungkin yang lebih cantik, yang lebih tinggi, atau yang lebih independen lah daripada kita. Tapi mereka tuh juga ada loh insecure tersendirinya gitu loh. Mereka pun memiliki Iya. rasa insecure sendiri yang kita Karena pun nggak ada pernah yang tahu. karena ada yang lebih juga dari mereka gitu. Ya, Jadi tetap selalu insecure akan itu. ada yang lebih Karena dan setiap orang tuh lebih. kan beda-beda. Karena manusia juga kan diciptakan Berbeda-beda ya, sempurna, nggak sempurna. memiliki, misalnya ada yang punya hal ini positif, ada yang ini negatifnya, semua memiliki kelebihan dan mungkin kekurangan. negatifnya orang lain, positifnya di kita. Ya benar sekali. Kapan sih kalian pertama kali ngerasain insecure dalam diri kalian itu? Agak Insecure mungkin First time kalian ngerasain, oh
aku nih lagi ngerasa insecure banget nih. Mungkin lebih dulu dapatnya tuh body shaming ya, jadi insecure gitu loh. Tapi kan dulu SD tuh kita nggak tahu ya. Zaman SD Iya. ya, masih kecil banget Ya, kita masih imut-imut ya, belum ada pikiran kan. Iya, kan? Tapi kan Kecil kadang-kadang orang banget. bilang kayak misalnya ibu-ibu nih kan kayak ih gendutnya, ih apa gitu kan, kita ngerasa Itu yang gimana menimbulkan gitu ya. Mungkin dulu biasa aja, tapi kalau diingat sekarang tuh kayak jadi wow sakit banget ya, bener ya, sama banget. tanpa disadari ya kalimat-kalimat orang yang mungkin dia tidak berpikir itu Iya, akan melukai benar. hati seseorang, tapi ternyata itu membuat Orang orang jadi ingat gitu ya, jadi body isu buat kita kayak Iya. kita ngomong sama diri kita sendiri, kenapa sih aku nggak cantik, kenapa aku nggak kurus gitu loh, kenapa aku nggak punya apa namanya kulit yang mulus yang jadi nggak ada kayak jerawatan lebih gitu ke ya. yang opini orang lain terhadap diri kita membuat diri kita sendiri tidak bersyukur sama apa yang kita miliki. Iya, tidak puas lah, bukan tidak bersyukur tapi kayak lebih tidak puas gitu, kayak masih kurang terus ya nggak bakalan nggak bakalan puas, Bakalan puas. iya dengan itu kan membuat diri kita lepas diri kita Iya. ya, kayak kita tuh harus profesional, kita tuh harus Ingin menjadi sempurna. ya gitu loh ya, apalagi kan di kuliah ini kan macam-macam orang yang sama sekali kita tuh nggak pernah temuin loh sifatnya di SMA tiba-tiba ada gitu, jadi kita kayak tiba-tiba ada yang sangat-sangat pintar, ada yang presentasinya bagus, ada Memiliki yang public speaking yang wawasannya iya benar. bagus ya. Kita kan kayak kaget gitu loh, karena di SMA kan jarang lah gitu ya, termasuk culture shock Masih mahasiswa. dalam kultur shock sih. Terlalu muda ya umur SD merasakan insecure itu untuk Iya anak SD yang mungkin kalau kita bilang masih jauh dari kata remaja ya. Iya, mereka kan maksudnya lagi masa pertumbuhan gitu loh. Jadi kalau mereka mau gendut kayak mau atau enggak kulitnya agak gelap, itu masih masa pertumbuhan, masih panjang, masih bisa lah, Masih bisa glow up ke kan depannya. kita juga orang Indonesia, kalau apa namanya coklat tuh wajar. Wajar lagi Itu ras kita ya. Yang lain mungkin kapan sih first time kalian ngerasain insecure dalam diri kalian? kalau saya sih pas SMP sih. Pas lagi remaja-remajanya ya. Kenapa tuh? Kenapa? Ya pasti karena badan ya, juga karena badan, terus juga ya dulu kan namanya juga kita belum tahu ya, belum tahu apa sih make up, apa sih belum pakai Skincare apa gitu ya, skincare apalah. Body Lebih care, ke karena opini orang atau karena kamu melihat orang lain, ih Iya. dia seperti itu, kenapa saya tidak seperti ya bukan itu? gara-gara lihat orang sih. Lebih karena Iya. opini orang lain Iya. berarti. Oh, terus kalian merasa insecure dalam diri itu bisa hilang nggak sih? Kayak terobati oleh sesuatu atau udah nggak ada insecure lagi dalam diri itu? Bisa nggak sih? Kalau terobati mungkin itu bersifat sementara ya, karena kan itu terus berkembang ya, jadi kita Iya. pasti akan ada yang rasa kurangnya lagi. Dan kita terus melihat orang lain terus berkembang, sedangkan Iya. mungkin di saat itu seperti ini kita masih saja stuck dan tidak berprogres ke depannya. Iya sih, itu pasti. Kalau untuk hilang kayaknya enggak ya. Mungkin berganti. Kalau terbebani mungkin, tapi kalau Hilang mungkin tidak akan ya, kemungkinannya karena sedikit, karena kan kayak bagaimanapun kita manusia ya, kita pun selalu kita melihat orang lain dan makhluk sosial ya guys, kita tetap membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita hidup berdampingan, nggak Iya, sendiri. benar sekali. dan kamu ya. Jika bisa hilang nih guys, jika kita bisa mengobati kan, karena bagaimanapun insecure itu ada yang negatifnya ya kan ya. Kira-kira gimana sih tips dari kalian atau cara kalian untuk mengobati hal negatif dari insecure dari diri kalian tersebut? Kalau saya sih mungkin kayak kita lebih self love aja ya, mencoba self love maupun susah kan, karena omongan orang tuh pasti apa ya, pasti terus menerus datang gitu tanpa kamu tahu kapan datangnya. Tapi coba aja self love, jangan terlalu dipikirkan omongan orang. Mungkin orang tuh memang tujuannya baik, tapi kan nyampe di kita tuh negatif gitu loh. Jadi mungkin aja kita coba self love perlahan-lahan gitu. Kalau aku sih sebisa mungkin aku jadiin itu sebuah motivasi yang sekarang
orang lain patokan. Harus kayak gini kalau bisa lebih Semampunya ya. aku aja sih. Alhamdulillah. Karena bagaimanapun kalau kita jadikan orang lain patokan, orang lain itu akan terus berkembang dan kita akan terus nge-push diri kita sendiri. Nanti kan Sedangkan kapasitas orang tuh berbeda-beda. Mungkin kapasitasnya juga lebih besar daripada kita. Kalau kita memaksakan diri seperti dia otomatis itu akan men-trigger diri kita. kayak jadinya toxic ya. Iya, Iya, pasti ke diri sendiri. Jadi apalagi kalau masalah masalah baju apa kan beda-beda kemampuan uangnya juga dari segi ekonomi atau dari segi yang tapi selain opini kita sendiri tentang fisik yang dikomentari oleh orang lain yang apa ya mengikuti keinginan orang lain terhadap hidup kita sendiri. Kalau kita mengikuti opini orang lain ya standarisasi kecantikan orang lain mungkin rasanya akan jahat kepada diri kita sendiri karena bagaimanapun seperti yang Alfrisa bilang tadi kita semua pasti udah berusaha untuk jadi lebih baik. Semua itu gak ada yang instan ya kan, butuh proses. Mungkin kita ada faktor lain kali ya yang lingkungan sosial ya kayak malu untuk memulai bicara dengan orang baru kayak kita mikir kayak mereka bakal nyambung gak sih sama kita ya kayak mereka mau gak sih teman-teman sama kita ya kayak gimana sih standar Kamu insecure nggak kalau ngelihat bisa teman kan diangkat kalau baru jangan kamu takut ya ya pasti lebih itu dari sih sebenarnya kok bisa orang lain lancar dia mulai obrolan jadi terus kok nyambung kita tuh kayak aku ya dapat teman juga lah jadi kok yang ini aja yang ada hal yang membuat kita susah untuk berbicara dengan orang lain mungkin kan ada yang karena dia memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah atau mungkin karena memiliki trust issue dari masa lalu kenapa dia takut memulai hubungan dengan orang lain berbicara dengan orang lain atau takut pembicaraannya tidak berlanjut banyak faktor kan atau kamu takut orang lain mikir kayak iya apaan sih so akrab banget kayak gitu ya ada sih terus kayak responnya James kita pernah ada ngomong dia sudah responnya kayak apaan sih gitu jadi kan kamu kita udah mencoba merasa kurang percaya diri tanpa dia sadari dia menjatuhkan rasa kepercayaan diri kita sudah sebenarnya sudah kita lakukan itu pun berat untuk memulai percakapan karena respon lawannya itu yang kayak Iya. singkat kayak respon lawan bicara pun itu penting nggak sih untuk komunikasi sangat penting ya ngaruh banget sih kalau nyambung paling sekarang gitu kalau misalnya kita excited nih terus mereka juga excited jadi kayak nyambung ya kita bicara kita ketemu bisa gitu dapat ya. kalau satu diem aja terus kita ngomongnya sendiri ya lebih baik komunikasi satu arah jadi Iya. kasihan dah terus kalau nggak ada tidak feedbacknya disebut komunikasi nggak sih kalau hanya satu orang yang terus berkomunikasi misalnya kalau pas kita ngomong dia potong ngomongin kita kayak apaan sih gitu loh Asal banget nggak sih sama orang kayak gitu etika bicara nggak sih etika bicara nggak sih memotong pembicaraan orang lain jadi setelah pembicaraan kita tentang insecure ini mulai dari kapan pula kita merasa insecure sampai pada akhirnya bagaimana cara kita mengatasi insecure terhadap diri kita sendiri kita tuh harus kembali lagi pada diri kita sendiri lihat diri kita, lihat value kita bagaimana kita di hidup orang lain kita tidak pernah tahu akhir pentingnya kita ini terhadap hidup orang lain so guys, love yourself deeply karena tidak ada orang lain yang akan mencintaimu sedalam kamu mencintai dirimu sendiri thank you for watching semoga bermanfaat